per anak per tahun. Kalau SMA 1,5 juta per anak per tahun, dan kalau SMK 1,6 juta per anak per tahun. Nah, hal ini kan udah dihitung tuh untuk seluruh pembiayaan tadi. Tiba-tiba harus pakai makan siang, ya nggak cukup. Misalnya saja SD 900.000 per anak per tahun, lalu makan siang itu kalau kita hitung dalam setahun, taruhlah di bulan Ramadan nggak makan, itu kira-kira penghitungan makannya akan melampaui tentu 900.000 per anak. Saya menghitung itu kira-kira per anak itu butuh 4,8 juta per tahun. Per tahun. Jadi kalau misalnya SD tadi 900.000 dikurangi 4,8, ada tekor 3,9 juta kalau untuk makan ya. Nah, sementara kegiatan lain itu tidak teranggarkan. Ya sekolah mati lah, guru honor menjerit lah, sekolah menjerit. Nah, itu yang kami tidak setuju. Tapi kalau kemudian anggarannya ditambah, kalau butuhnya 450 T, ya berarti kalau anggaran pendidikan sekarang 660 T plus makan siang nih ya, misalnya nggak berubah nih, berarti 1005 T, 1050 T dong. Nah ya kayak gitu, atau 9 kali lipat dari dana BOS yang sekarang. Nah kalau 450 T ya mendingan bikin sekolah gitu ya, orang kekurangan sekolah negeri SMA dan SMP, mendingan kemudian biaya PTN dimurahin biar anak-anak tuh nggak perlu minjem pinjol gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya aneh, itu maka kenapa kami organisasi profesi guru menganggap ini kebijakan. Pertama, gagal paham soal dana BOS. Kedua, kebijakan yang tidak berpihak kepada pendidikan. Oke, berarti menurut Ibu sebetulnya makan siang ini nggak tepat? Kalau soal program makan siang memang itu baik untuk anak Indonesia, silahkan. Tapi kalau kita pakai data ya, kalau menggunakan datanya Bank Dunia, Indonesia itu tidak terkategori sebagai negara yang anak-anaknya kekurangan makan. Dan bahkan kita itu di atasnya Malaysia. Loh, kan dibilang stunting, Bu? Stunting itu kan kalau orang baru lahir ya, anak baru lahir 1000 hari pertama. Anak ini kan udah gede ya, udah lebih dari 1000 hari pertama kelahirannya. Ya mungkin maksudnya gizi buruk kali ya. Kalau gizi buruk, penanganannya juga nggak begini. Yaitu tadi, kalau memang daerah terluar yang mengalami gizi buruk, ya kenapa programnya menawarkan untuk seluruh anak Indonesia? Karena sebenarnya anak Indonesia itu dalam data. Kita kalau bikin kebijakan menurut saya pakai data ya. Data Bank Dunia itu untuk anak Indonesia tidak kekurangan makan, tapi anak Indonesia itu justru butuh pendidikan. Kalau kita bicara angkatan kerja nih Mas, angkatan kerja sekarang itu didominasi SD, lulusan SD dan SMP lebih dari 50 kan. Nah kalau nanti ditingkatkan nih, misalnya uang untuk makan demi pendidikan, mungkin malah bisa ke SMA atau perguruan tinggi nih angkatan kerja kita. Kalau sekarang kan didominasi lulusan SD dan SMP. Bu, kembali ke dana BOS tadi. Sebetulnya dana BOS itu kalau dilihat secara real, apakah sebetulnya masih kurang? Kurang. Masih kurang? Kurang banget. Jadi kalau dititilin 1% aja, masih memungkinkan nggak? Enggak. Untuk sekedar makanan? Enggak. Nggak mungkin kan? Untuk SMA dan SMK, bahkan dana BOS itu yang tadi 1,5 juta ya per anak untuk SMA dan 1,6 juta per anak untuk SMK, itu masih ada pungutan di seluruh Indonesia kecuali Jakarta atau tempat-tempat kaya lain. Itu udah gratis karena 12 tahunnya udah bisa dipenuhi. 12 tahun wajib belajar ya. Tapi kalau untuk yang wilayah lain itu masih bayar. Nggak usah jauh-jauh lah ke Bekasi, Bogor, Tangerang kan masih bayar. SMA tuh bayar, SMK tuh bayar, yang gratis tuh SD. Yang gratis SD? Kalau swasta ya pasti bayar, tapi kalau negeri udah gratis. Sebetulnya kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, apa yang dikorbankan